keburukan itu ada 3. Keburukan hewan ternak, hewan buas, keburukan syaitan. Hewan ternak nafsu, syahwat. Buas pengen menguasai orang lain, ingin mengalahkan orang lain, marah-marah kerjaannya. Sedangkan nafsu syaitan ingin menipu orang lain. Nah, ini orang-orang yang konspirasi. Aktor-aktor intelektual yang mencoba untuk ngaduk-ngaduk orang. Mau dia ustadz katanya, mau dia ngaku habib, tapi jika dia mengadu-adu umat, dia ngaduk-ngaduk umat, itu di dalam dirinya itu bukanlah nafs yang mutmainnah zakiyah, jiwa yang bersih, tapi di dalamnya adalah an-nafs asy-syaitaniyah, jiwa setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang makan Allah, mohon maaf agak telat juga kita ya. Baru dari Caringin kita silaturahim kepada seorang kiai, umurnya sudah hampir 130. Jadi saya tanya, namanya Abah Abu Yazid. Beliau waktu saya tanya saat kemerdekaan umur Abah berapa, Bah? 45. Kalau begitu sekarang berapa tuh Bah umurnya? Dan tidak uzur. Ngomong masih seperti orang biasa. Ingatannya masih kuat. Ya. Sehat karena dulu suka jalan. Semoga Allah memberkahi hayat beliau. Ya. Ternyata dulu beliau berjuang bersama Soekarno. Ya. Dan beberapa ulama-ulama besar kita dan petinggi-petinggi negara ini juga udah sering ke sana. Alhamdulillah. Lalu kami silaturahim kebetulan ada haul. Kami datang dadakan aja kepada haulnya Mama Falak ya. Ada Syekh Hakim bin Muhammad Falak Abbas ya. Itu juga sama. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada kajian Abah Gurus Kumpul, sering ya? Orang Banjar. Itu sangat saya rekomendasikan untuk didengarkan. Abah Gurus Kumpul dulu pernah belajar di sana. Mempelajari 27 teknik zikir atau thariqah. 27 ya. Kita konfirmasi tadi malam, alhamdulillah. Dan kita dibawa ke ruangan yang di situ ada atharun Nabi, ada rambut Nabi segala macam ya. Alhamdulillah. Nah, malam tadi kami banyak ngobrol dengan mungkin sering dengar Syekh Ammar yang dari Palestina. Ternyata beliau galau ngelihat kondisi dakwah di Indonesia hari ini. Ya. Banyaklah persoalan kita. Salah satu yang kami bicarakan adalah hal yang membuat umat Islam hari ini lemah. Pertama, munculnya kelompok-kelompok yang menurut dia tidak berilmu, tapi berfatwa.
Kita nggak usah sebut nama kelompoknya. Ya. Saya sudah mulai berlatih juga untuk mengurangi menyebut nama-nama kelompok. Ya. Karena itu kebiasaan kampus sama pesantren. Di pesantren, di kampus kita biasa nyebut kelompok. Tapi dalam dunia dakwah kita coba untuk menguranginya. Dan yang kedua, beliau menyampaikan juga, karena umat Islam mengharamkan ilmu-ilmu yang dapat dijadikan senjata. Ilmu apa itu? Ilmu yang bisa memperkuat kita dalam berdiskusi, berdebat. Ilmu apa Pak kira-kira namanya? Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Itu pandangan beliau. Beliau S1-nya seingat saya di Mesir. Dan di Mesir itu memang para masyayikh menganjurkan murid-muridnya untuk belajar dua ilmu ini. Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Dulu ilmu ini diharamkan oleh salah satu pergerakan agama. Ilmu mantik, logika. Sampai-sampai dulu para filosof-filosof Yunani itu diburu. Larilah mereka ke Siprus, ada satu pulau, lalu mereka bawa manuskrip, tulisan lama, tulisan tangan. Manuskrip itu kemudian ditemukan oleh Khalifah kedua di masa Abbasiyah, tahun 130 Hijriah. Di masa-masa itulah kemudian muncul kebangkitan mazhab dalam Islam. Jadi muncul mazhab Abu Hanifah, bukan karena filsafatnya, tapi karena dorongan muncul ajaran baru, gimana cara menolaknya. Muncullah kemudian ilmu-ilmu. Ya. Imam Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah ini, beliau masih bertemu sahabat Rasulullah, Sayyidina Anas. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Dulu di zamannya beliau lebih banyak dikritik orang. Hatta imam kita setelah beliau ini wafat, Imam Abu Hanifah, itu murid-murid Abu Hanifah itu dikalahkan kebanyakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini mazhabnya sekarang banyak dipakai di Eropa, dibawa oleh kawan-kawan dari Turki, dari India, dari Pakistan. Ya. Di Indonesia, alhamdulillah yang kita pakai mazhab Syafi'i. Disinilah muncul nanti pertanyaan-pertanyaan unik. Apa kata kawan saya? Ngapain ikut mazhab? Langsung saja kepada Rasulullah. Nah, gimana Pak cara jawabnya? Benar ya? Benar gak tuh kawan? Kayaknya benar ya. Ngapain pakai imam mazhab? Langsung saja kepada Al-Quran. Langsung saja kepada sunnah. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya gampang. Bapak bisa nggak baca Quran kalau nggak ada guru yang mengajarkan Quran? Bisa nggak? Baru cara baca, belum cara memahami. Alif bata, ikra, tilawati, kiraati. Nama-namanya sekarang macam-macam. Metode Baghdadi. Yang dulu pakai ejaan an, in, un, ban, bin, bun. Jadi logika ini termakan oleh orang yang nggak mengerti apa sebenarnya. Ngapain ikut imam? Langsung saja kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu juga lewat imam. Imam kita tadi membaca surah dalam Al-Quran dalam riwayat Imam Hafs dari Asim. Maka tadi basmalahnya dijaharkan nggak? Benar. Itu Imam Asim. Imam Asim ini meriwayatkan dari guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan basmalah. Begitu. Berarti Quran nyampe ke kita lewat imam, itu baru cara baca. Muncullah namanya ilmu qiraat. Qiraat itu ilmu yang saya aja nggak kuat mau menguasainya karena butuh ketelatenan. Ya, alhamdulillah saya ngajar di tempat yang itu dosen-dosennya ahli kebanyakan itu. 50% itu mereka ahli itu. Saya ngambil berkah aja.
Saya ngambil bagian yang kritik terhadap orientalis barat yang mengkaji Quran. Itu yang saya ambil. Nah, ilmu ini perlu langsung. Disebutkan oleh Syekh Al-Kattani bahwa ada beberapa ilmu yang mesti pakai guru. Nggak boleh nggak pakai guru. Satu, ilmu membaca atau mempelajari Al-Quran. Maka saya walaupun ada sekarang metodologi baca Quran, itu nggak bisa, Pak. Itu cuma untuk memperkuat. Mesti ada gurunya. Karena Quran itu satu hurufnya harus ditirukan dari mulut gurunya. Cara baca A, Ba. Kalau kita kan baca Ba, mulutnya nggak kebuka. Ba. Nah gitu aja ya. Dan semua ikhwa, eng. Semua ikhwa dibaca eng. Itu kan keliru besar. Karena nggak belajar lewat imam, lewat guru. Beliau mengatakan, salas, 3 ilmu yang mesti ada gurunya. Satu huruf pun nggak boleh hilang. Yang pertama ilmu Al-Quran. Nah, yang malam tadi kami mengobrol, Syekh Ammar dari Palestina itu sangat ketat bagian ini. Ya, jadi dia suka nggak nyaman kalau ada orang salah baca Fatihah. Ya, contoh, ini mohon maaf nih, Imam tadi saya karena telat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau berhenti itu bukan qiraat kita. Itu qiraat orang lain itu. Qiraat imam kita yang diriwayatkan sahih kepada Rasulullah disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disambung. Mesti disambung. Jadi mulai hari ini tolong jangan dipisah. Kalau berhenti di alaihim, ulang lagi sirata. Ya. Ini sebagai contoh. Hatta berhentinya nggak boleh beda. Wakafnya nggak boleh beda. Wakafnya. Wakaf artinya berhenti. Nggak boleh beda. Kira-kira seperti itu. Itu baru tariqatul qiraah. Cara membaca. Maka lahirlah satu ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Sekarang kita lebih senang menyebutnya ilmu tahsin. Ilmu tajwid itu ilmu memberikan huruf sesuai dengan haknya. Dan cara membaca huruf keluarnya dari mana? Coba saya mau tanya Pak, huruf yang keluarnya lewat ketemu bibir, 2. Berapa huruf? Ba, apalagi? Mim, ada lagi gak? Fa. Udah gak masuk Pak, 2 aja. 2 aja. Mim dan ba. Jadi orang kalau ingin latihan vokal, jika dia punya basic belajar ilmu tajwid, itu akan lebih mudah. Karena kalau dalam ilmu tajwid yang aslinya, buka A itu harus dibuka mulutnya. A, I. Dan gak ada O atau on. Kan banyak tuh yang baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari mana itu belajarnya? Itu belajarnya lewat MP3 ya. Lewat YouTube kali belajarnya itu. Belajar Quran, bacanya pun mesti ngikutin guru. Apalagi isinya. Apalagi isinya. Wajib. Sehingga ada garansi bahwa yang kita pahami hari ini, yang kita baca hari ini sama seperti yang dipahami dan dibaca Rasulullah SAW. Garansi ini disebut dengan sanad atau silsilah ilmu. Nah, di kita ini ada IIQ, ada PTIQ. Itu mereka konsentrasi di bidang itu. Ya. IIQ dan PTIQ. IIQ S1-nya untuk khusus perempuan, PTIQ kayaknya udah mulai campur. S2, S3-nya mereka campur. Dan itu luar biasa, luar biasa. Jadi kita kalau baca Quran, hati-hati kalau di belakangnya ada mereka, Pak.
Ya, telinga mereka sering terganggu sama kita tuh. Ya. Ilmu kedua itu ilmu tib, ilmu kedokteran. Itu nggak boleh cuma lewat baca jurnal. Ya. Nah, ilmu kedokteran ini ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, dulu orangnya disebut dukun. Sekarang dukun konotasinya negatif, ya. Sekarang kalah sama dokter. Ya, tanda kita emang berhasil dijajah oleh Barat. Dulu sebelum ada orang-orang Barat, kita nyebut adalah bahasa Arab tabib. Ya, pakar herbal. Pakar herbal itu. Nah, sekarang yang mempertahankan orang-orang Cina. Maka pengobatan ala Cina ya ada akupuntur, termasuk bekam, ya. Mereka yang mempertahankan. Nah, kita malah enggak. Malah ada anak muda baru pulang, itu kalau ada kiai bacain doa, itu dianggap syirik. Lah bacain doa ditiup ke air syirik. Nah, ilmu kedokteran enggak boleh kecuali ada guru. Makanya kalau teman-teman kita menyekolahin anaknya di kedokteran, itu ada kuliah, lalu ada koas, bener ya? Ada koas. Itu baru urusan kedokteran, Pak. Semua orang boleh ngomong kesehatan, tapi untuk diagnosa kesehatan mesti dokter. Semua orang boleh ngomong tentang jenis-jenis obat, tapi untuk meresepkan obat mesti seorang ahli saidaliyah atau farmasi. Semua orang boleh ngomong tentang agama, tapi untuk memutuskan hukum dalam agama mesti seorang ulama ahli fikih. Ya. Kan ada yang protes kemarin. Semua orang boleh ngomong agama, ya, yang habis ditonjok kemarin. Ya. Kita paham maksud dia, tapi judul dia ini agak berbahaya. Bikin ulama tersinggung lagi ntar, ya. Kita boleh ngomong agama, tapi tidak boleh berbicara hukum kecuali oleh ulama ahli fikih, oleh ahli hukum. Ya. Nggak boleh berbicara tasawuf kecuali seorang yang mendiagnosa ilmu tasawuf itu tentang ilmu qalbu, kecuali orang yang kita sebut mursyid. Ya. Begitu juga hadis. Semua orang boleh ngomong hadis, tapi yang berhak mengatakan ini sahih tidak sahih mesti orang yang belajar ilmu hadis dan takhrijul hadis. Itu. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Mesti ada gurunya. Nggak boleh sendiri, Pak. Baik, nah ini garansi kebenaran. Itulah guru. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga keilmuan itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau kami ngaji-ngaji begini udah berguru belum? Ini sudah berguru tapi baru umum. Ya, baru taklim umum. Cukup? Ya, untuk orang yang mau biasa-biasa aja sih cukup. Tapi kalau ingin mendalami lebih, ya nggak cukup. Sekedar menjaga kondisi rohani, ini sudah cukup. Ya, Bapak pengajian di sini hari apa aja? Sabtu, Minggu. Ya, nanti ada lagi yang ngomong, Ustadz, nggak boleh ngomong Minggu. Ya, ada yang ngomong gitu nggak? Sabtu, yang nyebut Sabtu orang Yahudi apa orang Islam? Sabat itu orang Yahudi. Kalau Yahudi boleh nyebut Sabtu, kita nyebut hari Sabtu, kenapa nggak boleh nyebut Minggu? Cuma karena orang gereja dulu nyebut Minggu. Ya, jangan saklek dalam istilah pembahasan. Biasa-biasa aja. Kita nyebut hari Ahad. Di Lebanon, orang Kristen Lebanon itu nyebut hari Minggu Ahad. Di Mesir, Kristen Koptik nyebut hari Minggu Ahad. Apa kalau kita nyebut Ahad kita menjadi Kristen? Enggak. Ya kadang-kadang beragama itu, saya nggak tahu tuh ya, ngikutin ala apa tuh. Manhaj sosial media ya. Manhaj sosmedi. Sosial media. Jadi kalau belajar Al-Quran, membacanya, mesti ada gurunya. Apalagi mempelajari isinya. Nah, maka saya berharap di sini ada ustadz yang membuka kitab tafsir untuk mengajarkan tafsir. Karena tafsir itu
Tidak boleh dari fikiran sendiri. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan pandangan pribadinya atau hawa nafsunya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Ya, jadi hati-hati, Pak. Kita harus berhati-hati. Nah, ini untuk menyegarkan keahlus sunnahan kita, bahwa ahlus sunnah itu jaminannya adalah ilmu sanad, berguru. Mesti ketemu. Alhamdulillah hari ini cara ketemu banyak. Nggak ketemu fisik, ketemu di alam maya ya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, di alam maya ini orang bisa memotong apa saja. Ini yang kemudian berbahaya. Sehingga nanti Bapak suudzon kepada seorang alim, seorang ulama, cuma karena potongan tertentu. Disitulah nuzi'at ankumul barakah. Allah cabut dari kita keberkahan. Karena sudah mulai suudzon. Ya? Nah, ini yang kemudian yang membuat kita khawatir kalau orang belajar lewat sosial media. Ya. Karena sosial media sudah diisi oleh orang-orang yang kajiannya nggak jelas, maka kita wajib, para ulama, para ustadz, pengurus masjid, orang yang aktif dalam dunia dakwah, mesti mengisi kekosongan itu. Kalau enggak kita dosa. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Jadi kajian-kajian kita Ahlus Sunnah mesti direkam, Pak, atau disiarkan live. Supaya bisa dinikmati oleh orang-orang yang jauh. Ya. Bukan thalabus syuhrah, bukan pengen viral. Emang enak viral, Pak? Gak enak. Ya. Bukan. Tapi kita ingin memviralkan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu agama Allah, Allah bantu engkau. Ya. Oleh karena itu juga, guru kami dulu, salah satu mursyid rohani saya, dulu waktu saya masih remaja, bilang, ya kamu kalau belum berlatih, khalwat namanya, 7 kali, kamu belum boleh berdakwah Ar-Razi. Gitu. Saya pegang-pegang kalimat itu. 7 kali latihan. Ini versi beliau. Akhirnya kita ikuti, kita kemudian selesai syekh ini, kita ganti syekh ini. Sampai kemudian kolbu itu bening, tapi dia akan tertutup oleh ambisi nafsiyah, nafs jiwa. Jiwa ini yang menutupi kolbu namanya an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang cenderung ngajak kepada keburukan. Keburukan itu ada 3. Keburukan hewan ternak, hewan buas, keburukan syaitan. Hewan ternak, nafsu, syahwat. Buas pengen menguasai orang lain, ingin mengalahkan orang lain, marah-marah kerjaannya. Sedangkan nafsu syaitan ingin menipu orang lain. Nah, ini orang-orang yang konspirasi. Aktor-aktor intelektual yang mencoba untuk ngaduk-ngaduk orang. Mau dia ustadz katanya, mau dia ngaku habib, tapi jika dia mengadu-adu umat, dia ngaduk-ngaduk umat, itu di dalam dirinya, itu bukanlah nafs yang mutmainnah, zakiyah, jiwa yang bersih, tapi di dalamnya adalah an-nafs asy-syaitaniyah, jiwa setan. Karena setan itu karakternya untuk apa? Yuqi'a bainakum, ingin membuat kamu bertengkar, ya, adawah, bertengkar, bermusuh-musuhan. Nah, sering nggak Pak lihat, mohon maaf, teman kita hijrah malah musuhin kita, tuh kena tuh. Kok malah dekat dalam beragama, malah tambah tengkar. Belajar Islam kok malah tambah nggak selamat. Nah, ini ciri-ciri kalau nafsnya belum dibersihkan. Jiwa ini jika belum dibersihkan, yang tadi karakter, ya, syahwat, emosi, setan ini kalau belum dibersihkan, orangnya belajar ilmu. Ilmunya nambah, emosinya nambah. Ilmunya nambah, sombongnya nambah. Ilmunya nambah, akal bulusnya nambah.
Inilah yang dikatakan oleh para ulama dari dulu, ittaqu zallatal alim, ittaqu hasadal ulama. Hati-hati hasadnya orang-orang alim. Nah, ini pelajaran buat saya, Pak. Kalau saya ingin jadi orang alim, jangan sampai kita bawa ayat-ayat untuk ngaduk-ngaduk umat. Ya, saya minta ampun kepada Allah jika pernah melakukan itu, ya, secara lisan ataupun perbuatan. Pernah kepikiran nggak belajar agama kok tambah ruwet? Pernah ketemu sahib begitu? Hijrah kok malah tambah kacau hidupnya. Bener ya? Dia keluar dari kerjaannya, jadi nggak jelas nafkah istrinya, dianggap ini bener. Tengkar sama guru lamanya, nggak mau lagi duduk bersama kawan-kawannya. Itu banyak hari ini. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu hanya mereka lah yang benar-benar bersaudara. Iman itu sederhana aja. Masih ada di kolbu kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah mu'min. Kita harus jaga persaudaraan dengan mereka. Siapapun mereka. Berbeda mazhab tidak masalah. Apalagi cuma berbeda masalah sarung agak naik dikit sama kurang dikit. Ya. Cuma masalah jenggot, cuma masalah yasinan, kan lucu, Pak. Dulu di zaman Rasulullah orang nggak pernah tengkar masalah yasinan. Nabi cuma ngomong iqra'u yasin dalam mautaku, bacakan yasin untuk orang meninggal. Nggak ada debat-debat. Oh, hadis dhaif. Nah, itu kan perkataan hadis setelahnya. Dulu nggak ada orang debat itu. Kita yang debat. Kita yang ribet. Karena karakter di dalam ini pengen rusuh, ketemu masalah apa aja ingin rusuh. Nah, semoga ke depan muncul dai-dai, ulama-ulama yang bisa mengademkan umat, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini cakupannya ada 4. Ini saya sudah sering sampaikan karena sudah lama, udah hampir 2 bulan ya kita nggak aktif, jarang kajian. Ahlus sunnah itu sesuai dengan hadis Jibril, hadis Sahih Muslim pertama, bab pertama, nomor pertama, Kitabul Iman, bahwa beragama itu mesti pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang keempat akhiruz zaman. Ada 4, Pak. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang terakhir akhir zaman. Ya. Apa maksud yang pertama? Ini kesimpulan daripada hadis itu, hadis 2 halaman. Ya, saya simpulkan aja. Ya. Pertama akidah, yang kita sebut hari ini rukun iman. Rukun bahasa Arab artinya tiang. Dan dalam rukun tersebut, Sayyidina Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu artinya tasdik di kolbu. Ini hati-hati. Ini orang kadang-kadang nanti akan menyebut beda iman cuma karena beda mazhab dan politik. Karena sudah mau dekat 2024, saya ingat-ingatin lagi, Pak. Ya. Apa itu iman? Tolong dihafalkan. Iman itu dibagi 2. Pertama asal, pokok, yang kedua cabang. Asal iman, bahasa Arabnya aslul iman at-tasdiq. Pokok iman, asalnya iman adalah membenarkan atau percaya. Percaya kepada Allah? Percaya, Pak? Percaya dengan semua kesempurnaan Allah? Masalah nanti kita berbeda makna Allah istawa, itu lain cerita. Yang penting percaya kepada Allah dan semua kesempurnaan Allah, ada titik. Di zaman sahabat orang tidak pernah berdebat mengenai apa makna Allah turun, gak ada debat. Apa makna Allah bersemayam, gak ada debat. Istiwa, apa makna yadun, tangan, gak ada debat.
Semua orang Arab di masa Rasulullah yang sahabat-sahabat mulia semuanya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh makhluk atau tidak, enggak ada pembahasan. Di Quran cukup dikatakan aku hembuskan ruh, selesai. Enggak ada perdebatan makhluk enggak makhluk. Sekarang orang rame. Benar enggak? Ini akidah. Percaya kepada Allah, lalu rukun keenamnya paling penting. Jadi yang paling penting itu awal sama akhirnya. Percaya sama takdir.